Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang kemudian pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pada hari kiamat, salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan dalam naungan arsy-Nya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, matahari didekatkan di atas kepala kita, panas yang sangat terik. Maka kemudian ada beberapa golongan yang Allah akan berikan naungan yang sehingga dia tidak merasa kepanasan. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang atau laki-laki yang kemudian hatinya cinta terikat dengan masjid. Dan bahkan itu yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga kemudian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan sebagai keluarga yang bisa memakmurkan masjid. Ya. Maka pun demikian kula panjenengan, semoga kita ini dijadikan hamba Allah, orang-orang yang kemudian bisa memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sudah makan? Alhamdulillah. Sudah buka puasa bersama, kami doakan para muslimin, para donatur, ya, Allahumma at'iman at'amani wa askiman saqani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang lebih baik dari makanan minuman yang telah disedekahkan. Amin ya rabbal alamin. Berarti siap ngaji ya. Sudah kenyang siap ngaji. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan malam hari ini LCD-nya baru libur, yang sehingga belum bisa melanjutkan pembahasan tentang perawatan jenazah yang sebetulnya saya agendakan malam hari ini kita membahas atau melihat tata cara menyusun kain kafan dan juga mengkafani jenazah.
Sudah ada beberapa video yang kami siapkan. Dan juga sebelumnya ingin kami mantapkan kembali terkait dengan memandikan jenazah, agar supaya kemudian nampak ringkas, mudah, dan kemudian yang pasti jelas kita bisa mempraktekkan di keluarga dan juga masyarakat kaum muslimin. Tapi qadarullah fa insyaallah untuk pekan yang akan datang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa hadis yang kemudian diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Khairukum atau khairun nas. Artinya apa? Sebaik-baiknya di antara kalian atau sebaik-baiknya manusia. Kalau khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Di antara kita ini yang paling baik siapa? Ya. Kemudian khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Di sini ada yang bukan manusia. Manusia semua kan ya? Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia ini sebetulnya makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Betul enggak? Fi ahsani taqwim. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang paling sempurna yaitu manusia. Maka kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala serahkan pengelolaan bumi ini, pengelolaan alam semesta ini kepada manusia? Khususnya bumi. Kalau bicara alam semesta kok kelihatannya terlalu besar ya. Bumi ini Allah titipkan kepada manusia untuk kemudian dikelola. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard ya, pemimpin di muka bumi ini. Tapi sebetulnya arti daripada khalifah itu adalah bisa diartikan sebagai pengganti. Teman-teman tahu ya Abu Bakar, terus siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Disebutnya apa? Khalifatur Rasyidin. Nah, jadi khalifah ini bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengganti. Kalau kemudian Abu Bakar, terus kemudian Umar, Utsman, Ali, itu pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kepemimpinan manusia di bumi ini menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Berarti sebelum manusia sudah ada yang mengelola bumi ini. Sudah ada sebelum manusia yang memimpin bumi ini. Siapa? Jin. Makanya kemudian malaikat kan protes tuh. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan manusia ini sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin yang akan mengelola bumi ini, malaikat kemudian mengatakan, "Ya Allah ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan pemimpin daripada bumi ini yang sukanya pertumpahan darah dan berbuat kerusakan?" Kenapa? Karena malaikat sudah punya pengalaman melihat bagaimana para jin ini mereka mengelola bumi, mereka berbuat kerusakan dan juga mereka suka pertumpahan darah ya. Maka kemudian kalau Allah sudah menetapkan manusia sebagai pemimpin pengelola bumi ini, maka rumusnya Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, kalian tuh tidak tahu apa-apa. Maka kemudian
Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya. Allah perintahkan malaikat buat sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan iblis, perwakilan dari jin, ya, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi malaikat mau taat, tapi iblis sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena iblis merasa bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Maka tidak pantas iblis yang terbuat dari api sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Maka kemudian Allah sesatkan dan Allah kemudian jadikan iblis sebagai penghuni neraka yang kekal abadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok iblis yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Nabi Adam yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin yang akan mengelola bumi ini? Maka salah satu diantaranya adalah karena Nabi Adam alaihissalam pinter, alim. Apa itu alim? Orang berilmu. Tapi terkadang nek di Jawa ini kan alim itu apa? Wong sing soleh kan itu ya. Ngibadain deles, wah kayak wongnya alim banget ya. Padahal belum tentu dia punya ilmu. Ya sholatin deles tapi belum tentu dia punya ilmu. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya alim, ada yang namanya abid. Kalau alim ini orang yang berilmu yang dia mengamalkan ilmunya. Tapi kalau abid ini orang yang ahli ibadah. Jadi nek wong itu baca Qur'ane rajin, salatnya tertib, disiplin ya. Maka ini orang yang ahli ibadah. Ya. Kalau alim ini orang yang berilmu dan dia juga mengamalkan ilmunya. Maka nanti teman-teman akan menemukan riwayat yang mengisahkan di mana ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa, pengen bertobat, tanya yang pertama kepada orang yang abid, ahli ibadah. Nah, orang ahli ibadah ini ilmunya tidak cukup, masih sedikit, tapi dia ahli ibadah. Maka kemudian ahli ibadah mengatakan, kamu tidak ada kesempatan buat bertobat. Akhirnya kemudian nek ngono ya, kata si pembunuh tadi ya, kalau dalam bahasa kita nih, kalau begitu karena ndak ada kesempatan buat tobat, yo berarti mateni sithik karo mateni akeh podo wae. Kan nggak ada kesempatan buat bertobat, tobatnya nggak diterima, ya sudah, berarti membunuh dikit sama membunuh banyak sama. Akhirnya kemudian dibunuh sekalian itu abid. Genap 100 jiwa yang dibunuh. Akhirnya kemudian tidak berputus asa, dia mendatangi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya. Telah membunuh 100 jiwa kan tadi, maka kemudian dia bertanya apakah masih ada kesempatan buat bertobat. Maka kemudian orang yang alim tadi mengatakan masih, tapi dengan satu syarat, kamu harus hijrah, harus pindah rumah. Kenapa? Kalau kamu masih tinggal di rumah sekarang, lingkungannya seperti itu, maka kamu akan berpotensi untuk bisa mengulangi perbuatan-perbuatan burukmu lagi. Maka pindah, cari tempat yang lebih kondusif, lingkungannya bagus. Di situ ada komunitas-komunitas yang positif. Ya. Maka teman-teman juga demikian. Kalau teman-teman konco kumpule, bestine kan itu ya, best friendnya sama orang-orang yang nggak soleh, nah itu bahaya. Teman-teman bisa ketularan jadi yang nggak soleh juga. Ngajine males, solate males, ngafal Qur'annya jadi
males-malesan, seringnya colut. Colut sekolah apa colut ning pondoke ya. Kenapa? Bestinya ya, best friendnya ini tidak baik. Maka kemudian carilah teman yang saleh ya. Cari teman yang baik. Al mar'u ala dini khalili falyandur man yukhalil. Karena teman ini akan bisa mempengaruhi agama dan karakter kita. Maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan yang abid dan yang alim. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang alim, termasuk diantaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu nek diukur ibadai kalah karo malaikat. Malaikat itu ibadai jempolan. Malaikat itu tidak pernah buat dosa. Malaikat itu senantiasa taat tunduk patuh. Malaikat senantiasa sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau Nabi Adam dengan malaikat diukur abidnya, diukur ibadahnya, maka Nabi Adam alaihissalam kalah. Luwih soleh malaikat. Tapi kalau diukur dari alimnya, pinter siapa? Malaikat sama manusia. Nabi Adam alaihissalam, pinter Nabi Adam alaihissalam. Duh kok bisa? Ya, Allah sendiri yang ngetes. Allah tanyakan beberapa nama-nama benda, ternyata yang bisa menjawab hanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ibadahnya kalah sama malaikat, tapi kalau pinternya menang Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk kemudian menjadi pemimpin yang mengelola bumi ini. Maka inilah sifat atau karakter manusia terbaik. Yang pertama adalah beriman. Yes, pasti kita ini harus beriman dulu, mengimani Allah dan Rasulnya. Setelah itu apa? Berilmu. Loh, kalau di rukun Islam jari nek wis iman syahadat salat. Loh, salat butuh ilmu ndak? Butuh. Makanya setelah dia beriman, ngaji, berilmu, supaya kemudian dengan ilmunya itu dia bisa beramal soleh, dia bisa beribadah dengan benar dan sempurna. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan kula panjenengan untuk ngaji, menuntut ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu. Wajib, seperti atau sebagaimana fardunya atau wajibnya salat. Bahkan wahyu yang pertama kali turun apa? Surah ayat 1 sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika banyak kemaksiatan terjadi di kota Mekah, ketika banyak berhala yang didirikan di sekitar Ka'bah, berapa berhala kala itu yang berdiri di sekitar Ka'bah? Jumlahnya 360 patung berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah. Dan orang-orang Mekah kala itu senengane padu. Nek wis padu rampungnya angel. Kenapa? Ya, karena pertengkaran mereka akan senantiasa berakhir dengan dendam.
Nanti nek dendam wong tuane padu, sing kalah dendam. Nanti dia meninggal, dendamnya turun kepada anaknya. Nanti meninggal turun kepada cucunya. Nanti meninggal turun kepada cicitnya. Itulah orang-orang Arab kala itu. Dan orang-orang Arab kala itu, masyarakat Mekah jahiliyah, mereka itu kalau tawaf di Ka'bah peraturannya harus telanjang bulat, nggak boleh pakai pakaian, padahal tawaf niku. Perzinaan di mana-mana, perjudian di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, pertikaian di mana-mana. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, wahyu yang pertama kali turun bukan jihad. Wahyu yang pertama kali turun bukan kemudian Allah perintahkan itu berhala-berhala kamu hancurkan semua. Perintah pertama kali bukan nutup tempat judi. Perintah pertama kali bukan ngosak ngasih tempat-tempat minuman keras. Perintah pertama kali bukan kemudian ngeropyok tempat-tempat judi dan prostitusi. Bukan. Yang pertama kali turun perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya baca osik. Perintahnya belajar osik. Perintahnya menuntut ilmu dulu. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat karakter yang pertama manusia umat generasi yang terbaik itu adalah yang cinta ilmu. Cinta ilmu. Makanya teman-teman alhamdulillah sekarang di pondok mesti banyak bukunya, ya enggak? Banyak majalahnya, ya kan ya? Yang sehingga teman-teman suatu saat baca ya bebas mau baca kapan saja. Waduh, saat ini lagi buka covernya angop ini, ngantuk ya. Tapi nek buka WA betah, Ustaz. Alhamdulillah di pondok nggak boleh bawa HP. Kalau di rumah saya, kami punya perpustakaan. Di situ ada buku anak-anak, di situ ada buku yang untuk dewasa, ada buku remaja, ada buku pemuda, ada dewasa. Kemudian ada tema-tema buku-buku khusus muslimah dan sebagainya, komplit sudah. Walaupun tidak terlalu banyak bukunya. Untuk apa? Bagaimana kemudian membiasakan diri saya, membiasakan istri, membiasakan anak-anak untuk kemudian jadi suka baca. Bagaimana supaya suka baca? Didekatkan kepada buku. Bagaimana caranya? Ada perpustakaan di rumah. Sekarang buku anak-anak itu malah lebih mahal daripada bukunya orang-orang dewasa. Bukunya anak-anak itu sekarang mahal-mahal ya. Tebel-tebel gitu ya Allah. Ya, full color. Nah kalau bukunya kita-kita ini kan paling yogur hitam itu kan ya. Ya. Ini buku Islam ya, jangan ngomongin komik loh ya. Oh, nah aku dhisik senengane komik Detektif Conan. Wah. Enek sing senengane komik apa? One Piece, Naruto, apa lagi? Hah? Apa? Ya. Saya udah lupa judul-judul komik tahun 90-an itu apa ya? Saya lupa. Apa ya Pak Evan ya? Wah, Pak Evan di atas saya ya. Dragon Ball ya. Ada Piccolo ya. Kapten Tsubasa ya dan sebagainya. Ada Chibi Maruko-chan itu ya. Sing wong wedok rambutnya cendek potongannya poninan itu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca supaya berilmu. Ya, supaya berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan dia juga
berilmu. Berarti nek wis beriman kemudian apa? Berilmu. Teman-teman ini luar biasa ya, muda-muda neng gelem ngaji, muda-muda neng gelem ngapal Quran, muda-muda gelem sobone masjid, luar biasa. Muda-muda mau dakwah, luar biasa. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diawali khairukum atau khairun nas, sebaik-baik di antara kalian dan atau sebaik-baiknya manusia. Yang pertama, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Rawahul Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik di antara kalian siapa? Sebaik-baik di antara kita, dari kita ini siapa yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya dan adabnya dalam ngaji atau menuntut ilmu. Di pondok kan diajari ya, di pondok itu biasanya dikaji kitab ta'lim muta'allim. Di pondok itu biasanya diajar kitab at-tibyan, yaitu apa? Adab-adab dalam menuntut ilmu atau adab-adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk dipraktekkan, jangan hanya jadi wacana, jangan hanya sekedar jadi keilmuan. Karena ilmu yang bermanfaat yang kita panjatkan dalam doa setiap pagi pada subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi loh, ba'da subuh, tiap hari kita minta sama Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyib. Yang ketiga, amal yang diterima. Minta ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu itu tujuannya bukan hanya sekedar jadi bahan debat, bukan hanya sekedar bahan untuk mencela menghakimi orang. Ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan saja. Ilmu itu bukan hanya sekedar apa ya? Bukan hanya sekedar sebagai go patut-patut, bukan. Ilmu itu untuk diamalkan. Nah, yang terbaik di antara kita itu adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling punya adab dalam menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu akhlak. Akhlak itu salah satu perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lantas ya Rasulullah, apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka al-famu wal farju, mulut dan farju, kemaluan. Ternyata akhlak yang baik itu adalah salah satu perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan bukankah Nabi Muhammad diutus untuk apa? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, inti daripada akhlak itu ada 4. Ada berapa teman-teman? 4. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Inti akhlak yang pertama itu berkata yang baik atau diam. Nek rasa ngomong
Nek ndak bisa bicara yang baik, maka diem. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, anfaidah. Walaupun hukumnya mubah. Tapi tidak boleh berlebihan terhadap sesuatu yang mubah. Kenapa? Berlebihan terhadap sesuatu yang mubah atau boleh biasanya akan meninggalkan yang sunnah. Maka walau hukumnya mubah, asal dia tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Yang sehingga kita ini produktif, hanya melakukan aktivitas, kegiatan, hal-hal yang hanya ada manfaatnya saja. Untuk apa? Dunia dan akhirat kita. Tidur itu boleh enggak? Tapi nek kebanyakan tidur enggak boleh, jadi enggak produktif. Media sosial itu boleh enggak? Boleh. Tapi nek kebanyakan media sosial enggak boleh. Kenapa? Usek-usek HP tok gaweane. Lupa belajarnya, lupa ngajinya, lupa hafal Qur'annya, lupa terhadap aktivitas yang lebih berfaedah, yang lebih afdal, yang lebih bisa mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, inti akhlak yang ketiga, ya Rasulullah ausini. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad dan kemudian meminta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati aku. Maka Rasulullah menjawab, la taghdab. Jangan marah. Jangan emosian, ojo sidik-sidik nesu. Banyaklah memaafkan. Banyak memaafkan. Terutama bagi suami istri. 24 jam loh ya. Urip bareng. Kemana-mana yo bareng. Sama-sama tahu njobon jerone. Yang sehingga apa? Rawan konflik. Jeneng ketemu bareng ini rawan konflik. Maka pernah ada kisah yang lucu. Ada salah seorang sahabat yang sedang tengkaran sama istrinya, padu karo bojone. Akhirnya apa? Punya niatan pengen konsultasi kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Teman-teman tahu Umar bin Khattab kan ya? Setan saja takut sama Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab tuh lewat di satu jalan, itu setan mending pilih lewat di jalan yang lain. Itu Umar bin Khattab. Begitu kemudian laki-laki ini pengen konsultasi kan ya, datang ke rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Begitu sampai di depan pintunya Umar bin Khattab, mau ngetuk pintu, mau salam, ternyata laki-laki tadi sedang mendengar Umar bin Khattab diseneni karo bojone. Si remeh konsultasi amarga paduro bojone, tapi ternyata Umar bin Khattab baru diseneni bojone. Istrinya Umar bin Khattab sedang marah-marah kepada Umar bin Khattab. Luar biasa ya, istrinya lebih berani daripada demit. Demit aja takut sama Umar loh ya, istrinya berani loh ya, luar biasa. Akhirnya kemudian laki-laki tadi mau ngetuk ndak jadi. Waduh, aku rene iki si remeh konsultasi amarga aku sedang padu karo bojoku ya, tapi ternyata Umar bin Khattab sedang diomelin sama istrinya. Rasidowe lah, balik kanan. Akhirnya Umar bin Khattab tahu langkah kakinya, dengar langkah kakinya. Langsung Umar bin Khattab buka pintu. Begitu buka pintu, orang tadi langsung dipanggil. Kamu siapa dan ngapain? Kemudian laki-laki tadi agak sedikit ewuh-pekewuh mengatakan, Amirul Mukminin, saya di rumah itu sedang ada masalah dengan istri saya. Kesini rencananya mau konsultasi, niatnya mau konsultasi.
Kira-kira saya harus bagaimana? Lah, saya sampai di depan pintunya panjenengan kok istrinya panjenengan sedang marah-marah ngomelin panjenengan. Saya jadi kemudian ewo pekewo nggak jadi wilayah, saya mau pulang. Kata Umar bin Khattab apa? Ini luar biasa. Bersabarlah terhadap istrimu. Karena walau bagaimanapun istrimu itu yang sudah melayani dapur, sumur, kasur. Suami yang nyiapin kamu, yang masakin dan nyiapin kamu makan. Istrimu yang nyuci, yang jemur, yang kemudian setrika, ngelempitin baju. Istri yang kemudian melayani ranjangmu, walau kamu minta istrimu sedang sibuk, istrimu capek, tapi tetap mau melayani ranjangmu. Sabar, bersabar dengan istri yang sabar. Lah terus kalau diomelin, ya wes, nek diomelin ya didengar ke wae. Wes ngono, mantuk-mantuk. Nek kesel ya mandek dhewe. Nggih Bu nggih. Nek kesel ya mandek dhewe ya. Sabar. Dan ternyata luar biasa Bu, memang salah satu tips bagaimana supaya rumah tangganya langgeng itu adalah bersabar. Suami bisa menyabari istri, istri bisa menyabari suami. Makanya para istri, para suami kalau berdoa jangan kemudian doanya ya Allah jauhkan istri saya dari kekurangan dan kesalahan, atau ya Allah jauhkan suami saya dari kekurangan dan kesalahan. Tidak mungkin. Asalkan namanya masih manusia, maka pasti dia buat salah dan banyak kekurangan. Lah terus bagaimana doanya? Calon suami dan yang sudah punya istri, sudah punya pasangan, doanya gini Bu, ya Allah berikan aku kesabaran yang lebih besar, lebih banyak daripada kekurangan dan kesalahan pasanganku. Doanya gitu. Minta sama Allah supaya diberi kesabaran, yang kesabarannya ini lebih besar dan lebih banyak daripada kekurangan dan kesalahan suami atau istri. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, akhlak yang baik ya. Yang terakhir akhlak yang baik. Yang keempat apa? Mampu mencintai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai dan memperlakukan diri sendiri ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, yang paling baik itu yang punya adab dalam menuntut ilmu. Adabnya dalam menuntut ilmu itu bagaimana teman-teman ya? Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu ngaji sama Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Luar biasa. Dikisahkan bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, orang-orang alim terdahulu itu nek ngaji seakan-akan ada burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Saya waktu jadi guru pernah mempraktekkan. Prakteknya bagaimana Ustadz? Apakah ngambili burung gitu ditaruh di kepala anak-anak? Enggak, saya biasanya prakteknya ketika masuk pertama kali atau ketika masa orientasi. Kan mereka anak-anak itu kalau sekolah kan bawa buku kan ya. Saya sampaikan, anak-anak duduk bersila. Terus ambil bukunya, buku tulis atau buku pelajaran bebas. Diambil bukunya. Sekarang bukunya ditaruh di atas kepala kalian dan jangan sampai jatuh. Jadi bukunya harus seimbang. Begitu taruh di atas kepala mereka masing-masing, gitu. Saya sampaikan, sekarang dengarkan Ustadz menyampaikan materi dan jangan sampai buku itu jatuh.
Wah, akhirnya mereka itu duduk jegegek gitu ya. Bahasanya jegegek ya Pak ya, bahasa Indonesia jegegek gitu ya. Kayak patung udah. Dan seperti itulah dulu para salafus soleh, dan seperti itulah dulu para ulama ketika belajar. Dan bahkan Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik kan itu bawa buku tuh. Imam Syafi'i itu membalikkan bukunya dengan sangat pelan-pelan supaya gerakan kertasnya ini tidak terdengar oleh Imam Malik. Luar biasa kan ya. Makanya mereka kenapa jadi orang soleh-soleh, jadi orang pinter-pinter, karena ternyata mereka itu al-adab qabla ilmu, belajar adab dulu sebelum ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat yang selanjutnya ya, singkat yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik di antara kalian itu yang suka memberi makan, terutama kepada orang-orang yang lapar, orang-orang fakir miskin, suka ngasih makan, suka traktir, suka jajak nih. Wah. Di Manahan itu ada kan ya? Di Manahan sekarang baru itu warung makan sedekah. Jadi orang makan di situ gratis tiap hari. Luar biasa ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang diberi umur panjang, yang kemudian umur panjangnya itu diisi dengan memperbanyak amal soleh, kemudian memperbanyak bekal akhirat, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Bagi siapa? Bagi orang lain. Manfaatnya apa? Bantu, nolong, rewang, jenguk orang sakit, kerja bakti, ya, dan sebagainya. Ya. Ngajak orang lain untuk ngaji, ngajak-ngajaki sholat, ya. Yang paling banyak manfaatnya. Manfaat ilmu ya dengan ilmu, ngajar, manfaat harta ya dengan harta, sedekah, infak, zakat, wakaf. Atau manfaat dengan tenaga dan waktunya, keahliannya, desain yo bikin pamflet dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baiknya di antara kalian itu yang paling baik dalam membayar hutang. Nek duwe utang dilunasi, dibayar, dan adabnya kalau melunasi hutang ya memberikan hadiah, tapi tidak boleh disepakati di awal. Ya, ditambahkan dengan memberikan hadiah, tapi tidak boleh disepakati di awal. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas dari beberapa hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan khairukum dan juga khairun nas, sebaik-baik di antara kalian atau juga sebaik-baik manusia. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.